lancar dibagi dengan hutang lancar. Pada perusahaan Toyota mempunyai hasil 1,01 pada 2018 dan mempunyai hasil 1,03 pada 2019. Untuk Mitsubishi mempunyai hasil 1,404 pada 2018 dan mempunyai hasil 1,387 pada 2019. Untuk perusahaan Honda mempunyai hasil 1,23 pada tahun 2018 dan mempunyai hasil 1,22 pada tahun 2019. Yang terakhir, ada Nissan mempunyai hasil 1,40 pada 2018 dan mempunyai hasil 1,38 pada tahun 2019. Dapat disimpulkan bahwa Mitsubishi mempunyai hasil tertinggi karena pada setiap satu hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar tahun 2018 yaitu 1,404 dan menurunkan aktiva lancar pada tahun 2019 sebesar 1,387. Selanjutnya ada quick ratio Toyota mempunyai rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Pada perusahaan Toyota tahun 2018 mempunyai hasil 0,86 dan pada 2019 mempunyai hasil 0,89. Pada perusahaan Mitsubishi 2018 mempunyai hasil 1,131 dan pada tahun 2019 mempunyai hasil 1,133. Pada perusahaan Honda tahun 2018 mempunyai hasil 0,96 dan pada tahun 2019 mempunyai hasil 0,96. Dan yang terakhir pada perusahaan Nissan 2018 mempunyai hasil 1,13 dan pada tahun 2019 mempunyai hasil 1,68. Disimpulkan dari hasil terbesar yaitu Mitsubishi karena pada satu hutang lancarnya dijamin oleh aktiva lancar pada tahun 2019 yaitu 1,131 dan peningkatan quick ratio di tahun 2019 sebesar 1,133. Yang terakhir ada cash ratio Toyota di mana mempunyai rumus kas ditambah aset dibagi hutang lancar. Pada perusahaan Toyota 2018 mempunyai hasil 0,17 dan pada tahun 2019 mempunyai hasil 0,20. Pada perusahaan Mitsubishi 2018 mempunyai hasil 0,767 dan pada tahun 2019 mempunyai hasil 0,543. Pada perusahaan Honda 2018 mempunyai hasil 0,43 dan pada 2019 mempunyai hasil 0,41. Pada perusahaan Nissan yang terakhir pada tahun 2018 mempunyai hasil 0,54 dan pada 2019 mempunyai hasil 0,76. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio Mitsubishi mempunyai hasil terbesar. Aset dibagi hutang lancar. Pada perusahaan Toyota 2018 mempunyai hasil 0,17 dan pada tahun 2019 mempunyai hasil 0,20. Pada perusahaan Mitsubishi 2018 mempunyai hasil 0,767 dan pada tahun 2019 mempunyai hasil 0,543. Pada perusahaan Honda 2018 mempunyai hasil 0,43 dan pada 2019 mempunyai hasil 0,41. Pada perusahaan Nissan yang terakhir pada tahun 2018 mempunyai hasil 0,54 dan pada 2019 mempunyai hasil 0,76. Utility ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Dalam solvability ratio terdapat 4 jenis rasio. Ada debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, dan term interest earning ratio. Yang pertama ada total debt to asset ratio. Total debt to asset ratio ini membandingkan antara total hutang dengan total aset, di mana di total debt to total asset ratio di perusahaan Toyota menghasilkan nilai sebesar 71%, di perusahaan Mitsubishi 56,62%,
di perusahaan Honda sebesar 59,50% dan di perusahaan Nissan sebesar 52,50%. Di sini saya mengambil data tahun 2019 dan di mana dari keempat perusahaan ini yang terbesar ada di perusahaan Toyota. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap Rp1 Aktiva Lancar menjamin total hutang tahun 2019 sebesar 71%. Yang jenis kedua ada total debt to equity ratio. Total debt to equity ratio ini membandingkan antara total hutang dengan modal sendiri, di mana total debt to equity ratio di perusahaan Toyota menghasilkan nilai sebesar 25,4%, di perusahaan Mitsubishi 60,79%, di perusahaan Honda sebesar 140%, dan di perusahaan Nissan sebesar 100%. Dimana dari 4 perusahaan itu yang paling terbesar ada di perusahaan Honda. Jadi perusahaan Honda itu mempunyai sumber dana dengan hutang pada tahun 2019 sebesar 1.469. Jenis yang ketiga ada long term debt to equity. Long term debt to equity ini membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Di mana long term debt to equity di perusahaan Toyota menghasilkan nilai sebesar 16,1%, di perusahaan Mitsubishi 4,64%, di perusahaan Honda 50,87%, dan di perusahaan Nissan sebesar 9,96%. Di mana dari 4 perusahaan ini yang paling terbesar ada di perusahaan Honda. Jadi penggunaan hutang jangka panjang perusahaan, jadi jumlah nilai penggunaan hutang jangka panjang sebesar 50,87% dari ekuitasnya. Jenis yang keempat ada time interest earned ratio. Time interest earned ratio ini membandingkan antara EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan perubahan bunga, di mana time interest earned ratio Toyota menutupi biaya bunganya sebanyak 18 kali. Perusahaan Mitsubishi 14,656 kali, perusahaan Honda 13 kali, dan perusahaan Nissan di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai RTO atau Receivable Turnover atau perputaran piutang, di mana rumusnya adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata penerimaan. Yang pertama, PT Toyota pada tahun 2018 menghasilkan 1,62, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 1,66. Selanjutnya, PT Mitsubishi pada tahun 2018 menghasilkan 0,58 dan pada tahun 2019 menghasilkan 1,40. Selanjutnya, PT Honda pada tahun 2018 menghasilkan 5,71 dan pada tahun 2019 menghasilkan 5,89. Selanjutnya, pada PT Nissan tahun 2018 menghasilkan 8,44, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 7,36. Maka nilai yang paling tertinggi adalah PT Nissan. Jadi dapat disimpulkan perputaran piutang pada tahun 2018 adalah 7,36 kali selama setahun. Sedangkan pada tahun 2019 perputaran piutang
adalah sebanyak 8,44 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada ITO atau Inventory Turnover atau perputaran persediaan, di mana rumusnya adalah HPP dibagi dengan rata-rata persediaan. Di sini, pada tahun 2018 PT Nissan menghasilkan 9,6 dan pada tahun 2019 menghasilkan 10,9. Selanjutnya ada PT Mitsubishi pada tahun 2018 menghasilkan 7,89, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 9,39. Selanjutnya ada PT Honda pada tahun 2018 menghasilkan 9,34, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 9,74. Selanjutnya ada PT Toyota pada tahun 2018 menghasilkan 9,20 dan pada tahun 2019 menghasilkan 9,53. Di sinilah yang tertinggi adalah PT Nissan. Berarti dapat disimpulkan rata-rata persediaan pada tahun 2018 adalah 10,9 kali, sedangkan pada tahun 2019 juga tetap sama-sama 10,9 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada ACP atau Average Collection Period. Yang pertama di sini ada sebelumnya rumusnya adalah rata-rata penerimaan kali 360 dibagi dengan penjualan kredit. Yang pertama ada PT Toyota tahun 2018 menghasilkan 221,99, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 215,78. Yang kedua ada PT Mitsubishi pada tahun 2018 menghasilkan 613,04, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 255,72. Selanjutnya PT Honda pada tahun 2018 menghasilkan 63,11 dan pada tahun 2019 menghasilkan 61,01. Selanjutnya ada PT Nissan pada tahun 2018 menghasilkan 42,6, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 48,8. Maka di sini yang mempunyai nilai tinggi adalah PT Mitsubishi, dan dapat disimpulkan berarti rata-rata piutang tertagih pada 2018 adalah 613,04 hari, sedangkan pada tahun 2019 rata-rata piutang tertagih adalah 295,72. Selanjutnya ada ADI atau Average Days Inventory atau rata-rata persediaan harian, di mana rumusnya adalah rata-rata persediaan dikali 360 dibagi dengan HPP. Yang pertama ada PT Toyota pada tahun 2018 menghasilkan 39,15, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 37,74. Selanjutnya ada PT Mitsubishi pada tahun 2018 menghasilkan 44,58, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 38,34. Selanjutnya ada PT Honda pada tahun 2018 menghasilkan 38,53, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 36,92. Dari PT Toyota pada tahun 2018 menghasilkan 0,85, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 0,85 juga. Selanjutnya ada PT Mitsubishi pada tahun 2018 menghasilkan 5,81, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 5,55. Selanjutnya ada PT Honda pada tahun 2018 menghasilkan 2,14, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 2,13. Selanjutnya ada PT Nissan pada tahun 2018 menghasilkan 5,5, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 5,81. Yang menarik nilai tinggi adalah Mitsubishi, berarti dapat disimpulkan perputaran aktiva tetap pada tahun 2018 adalah 5,81 kali selama 1 tahun. Begitu juga pada tahun 2019, perputaran aktiva tetap pada tahun 2019 adalah sebesar 5,5 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya ada WCTO atau Working Capital Turnover atau perputaran modal kerja, di mana rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan aset lancar dikurangi hutang lancar. Yang pertama adalah PT Toyota pada tahun 2018 menghasilkan 5,42, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 4,57. Selanjutnya ada PT Mitsubishi pada tahun 2018 menghasilkan 7,27 kali, sedangkan pada tahun 2019 menghasilkan 7,03 kali. Selanjutnya ada PT Honda pada tahun 2018 menghasilkan 11,81 dan pada 2019 menghasilkan 11,36. Selanjutnya ada PT Nissan pada tahun 2018 menghasilkan 7,03 kali dan pada tahun 2019 menghasilkan 7,27 kali.
Yang meraih nilai tinggi adalah PT Honda, dan dapat disimpulkan berarti perputaran modal kerja selama tahun 2018 adalah 11,81 kali selama 1 tahun. Pertama ada gross profit margin, di mana gross profit margin setelah kita hitung bahwa mendapatkan angka terbesar pada perusahaan Honda sebesar 21,87. Ini mengartikan bahwa setiap satu penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 27,87%. Sedangkan yang terendah ialah gross profit margin Toyota. Dengan begitu, satu penjualan pada Toyota menghasilkan 15,32% laba kotor. Selanjutnya ada operating profit margin, di mana operating profit margin terbesar ada di operating profit margin Honda sebesar 10,32%. Ini mengartikan bahwa setiap satu penjualan menghasilkan 32% laba bunga sebelum pajak. Dan yang paling rendah ialah Toyota, karena satu penjualan menghasilkan 6,94% laba sebelum bunga dan pajak. Selanjutnya ada net profit margin, di mana ini adalah rasio keuntungan bersih. Perusahaan yang paling besar mempunyai net profit margin ialah Honda. Maka karena Honda mempunyai hasil 7,34%. Ini mempunyai arti bahwa satu penjualan menghasilkan 7,34% laba bersih. Sedangkan yang paling rendah ialah Toyota. Maka Toyota mendapatkan hasil 4,57%. Selanjutnya ada return on asset. Return on asset tertinggi ada di Mitsubishi, karena di dalam perusahaan Mitsubishi mendapatkan angka 10,13%. Ini mengartikan bahwa setiap satu total aktiva yang dioperasionalkan, laba usaha besarnya sebesar 10,3%. Sedangkan yang paling rendah ialah Toyota, karena mendapatkan 3%. Setiap satu total aktiva yang digunakan mendapatkan keuntungan sebesar 3%. Selanjutnya ada return on equity. Return on equity, di mana ini rasio sebagai perputaran modal. Yang paling tinggi didapatkan yaitu pada perusahaan Nissan, karena Nissan mendapatkan sebesar 15,4%. Ini mengartikan bahwa setiap satu modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar 15,4%. Sedangkan yang terendah yaitu pada Mitsubishi, karena di dalam Mitsubishi mendapatkan 5,97%. Ini diartikan sebagai setiap satu rupiah modal sendiri yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar 0,0597. Dan ada juga return on investment sebagai rasio investasi terhadap yang ada di dalam sebuah perusahaan. Yang tertinggi yaitu Nissan, karena Nissan mendapatkan return on investment sebesar 6,7%. Ini mengartikan bahwa setiap satu total aktiva atau investasi yang dilakukan oleh Nissan dapat diperoleh laba bersih sebesar 6,71%. Sedangkan yang terendah yaitu Toyota, karena hanya mendapatkan 2% dari satu total aktiva yang digunakan untuk investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang due point di perusahaan Toyota. Dimana cara menghitung due point itu kita harus menggambarkan bagan. Bagannya ada di sebelah saya. Oke, kita lihat. Oh, gelap sayanya. Nggak apa-apa, sebentar. Dimana bagan ini menunjukkan beberapa indikator. Yang baik pertama menunjukkan total biaya. Yang kedua laba setelah pajak, dan yang paling atas adalah profit margin. Di sampingnya ada total aset, penjualan, dan aset
turnover. Kembali ke saya. Kita harus memasukkan nominal yang ada ke dalam kolom-kolom yang telah disediakan. Kolom pertama ialah pajak. Pajak di Toyota sebesar 238.890,53 yen. Selanjutnya, penghasilan lain-lainnya sebesar 297.960,48. Dan seterusnya. Dengan begitu, total biaya pada Toyota menghasilkan 5.154.700 juta yen. Maka setelah mendapatkan total biaya, kita harus menguranginya dengan penjualan yang ada. Penjualan yang ada sebesar 2.216.813 juta yen. Setelah total biaya dikurangi penjualan, maka menghasilkan laba setelah pajak. Di mana laba setelah pajak ini dibagi dengan penjualan lagi. Menghasilkan profit margin sebesar 0,75455 sekian. Kita beralih ke tabel sampingnya. Di mana di sini ada persediaan surat berharga, piutang, kas, aktiva lancar, di mana semua itu dihasilkan. Di mana semua itu dihasilkan untuk mendapatkan total aktiva lancar. Setelah itu ditambah total aktiva tetap, mendapatkan total aset sebesar 575.284.94 yen. Selanjutnya dibagi dengan penjualan sebesar 293.795 yen. Menghasilkan aset turnover sebesar 0,510692. Maka setelah itu profit margin dikali dengan aset turnover menghasilkan 3%. Saya akan melanjutkan common sites pada neraca di Toyota Motor Corporation. Yang pertama itu ada aset lancar dengan total 50,87% pada total piutang bersih. Selanjutnya ada aset mempunyai nilai tertinggi yaitu 47,82% pada aset tetap total kotor. Selanjutnya ada kewajiban lancar dengan nilai tertinggi 29,32% pada utang wesel atau utang jangka pendek. Dan yang terakhir itu ada ekuitas dengan nilai tertinggi pada laba ditahan 110,78%. Dari keterangan tersebut bisa dilihat bahwa yang mempunyai nilai tertinggi itu ada pada ekuitas di laba ditahan dengan nilai 110,78%. Selanjutnya ada common sites di laba rugi, di mana bisa dilihat dari tabelnya yang ada di PPT bahwa yang menunjukkan angka tertinggi itu ada pada pendapatan lainnya total yaitu 100%. Di sini ada indeks neraca dari PT Toyota dan kas dan investasi jangka pendek menghasilkan 101,85%. Sedangkan pada kas dan setara kas adalah 117,11%. Lalu ada investasi jangka pendek sebesar 84,41%. Selanjutnya ada total piutang bersih sebanyak 105,86%. Selanjutnya ada total persediaan sebanyak 104,59%. Dan selanjutnya ada beban dibayar di muka adalah 96,66%. Lalu ada total aset lancar sebanyak 104%. Lalu ada aset tetap total bersih sebanyak 104,06%. Lalu ada aset tetap total kotor sebanyak 103,29%. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan total sebanyak 102,72%. Lalu ada investasi jangka panjang adalah sebanyak 96,69%. Lalu ada piutang wesel jangka panjang sebanyak 108,40%. Selanjutnya ada aset jangka panjang lainnya total 104,44%. Selanjutnya ada total aset 102,98%. Lalu kita ke kewajiban lancarnya. Di utang ada
102,29%, sedangkan beban harus dibayar adalah sebesar 103,80%. Utang wesel dan utang jangka pendek adalah 103,68%. Porsi lancar dari utang jangka panjang atau sewa modal adalah 101,62%. Kewajiban lancar lainnya atau total 99,80%, sedangkan total kewajiban lancar adalah 101,11%. Di sini ada kewajiban. Total utang jangka panjang 105,44%, utang jangka panjang 105,46%, kewajiban sewa modal ada 89,50%, pajak penghasilan ditangguh adalah sebesar 90,76%. Saham minoritas 103,58%, sedangkan kewajiban lain total 107,80%. Total kewajiban adalah 103,29%. Lalu ada ekuitas. Saham preferen dapat ditebus total adalah 101,23%. Saham biasa total ada 100%. Tambahan modal setor adalah 99,93%. Laba ditahan 112,91%. Saham pembenaran biasa adalah 126,68%. Laba rugi belum terrealisasi 0,09%. Lalu, ekuitas lainnya total 102,40%. Total saham biasa beredar 97,33%, dan total saham preferen beredar adalah 100%.